日不如一日了，居然用这个。哎，啊，各位止步，幸会了。见过各位道宗同仁。眼前这人似乎是顾道宗素来与纪泽学。这纪泽学宫还真是。徐无洲，让道宗弟子自行解。昔日道宗公报私仇，不顾尊卑，如我，如今却假借学宫之。哼，你还什么？不知道主下堂。哼，徐无洲，纪泽学宫自诩文术，这，你还有脸问我如何不？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Oke, mari kita lanjutkan salah satu Tonghua First Son in Law Vanguard of All Time atau Insan Cinta. Oke guys, di part hari ini kita semua bakal melihat si Wuzhou itu memberikan pelajaran yang sangat penting kepada Akademi Zizhe, yang dimana itu secara nggak langsung mempermalukan sekte Tao-nya guys. Apakah bakal terjadi pertarungan super sengit? Penasaran kan? Kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Wuzhou memenangkan pertempuran dan menghajar para pewaris, membuat para pemimpin terkejut dan berusaha merayu tetua Tao Mo agar tidak memberikan semua sumber dayanya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba Wuzhou angkat bicara dan menegaskan setiap puncak itu cuma perlu memberikan 10% sumber dayanya saja. Soalnya dia tidak ingin murid-murid dari puncak lain jadi kekurangan sumber daya guys. Jelas mendengar itu membuat tetua Tao Mo kesal. Dia langsung menunjuk Wuzhou agar menjadi penerus puncaknya guys. Membuat Wuzhou cukup terkejut. Langsung beralasan kalau dirinya yang seorang murid tukang tidak pantas menjadi pewaris. Jadi dia menunjuk seniornya yang bernama Chen Chang agar menjadi pewarisnya. Mendengar itu tetua Tao Mo mengurungkan niatnya guys. Dia tidak jadi menunjuk Wuzhou sebagai pewaris, tetapi dia meminta Wuzhou memimpin tim ketika di perjalanan ke Akademi Zizhe nanti. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Setelah itu tetua Tao Mo bergegas turun gunung pergi ke Akademi Zizhe yang ada di kota Ji, menggunakan kereta kuda tentunya. Di sini dia juga membawa Wuzhou, Xuan Ei dan beberapa murid lain. Murid-murid ikutnya sangat senang karena kota Ji adalah kota yang besar. Jadi di sini mereka bisa mencari senjata atau apapun guys. Xuan Wei memberikan informasi kalau pamannya adalah wakil penguasa kota Ji. Jadi semua pengeluaran dari para murid bakal ditanggung oleh si Xuan Ei. Sombong nih, mentang-mentang kaya. Itu membuat Wuzhou dan para murid lain auto kesenangan dong. Setelah itu tetua Tao Mo mengumumkan kalau sebentar lagi mereka bakal sampai ke kota Ji. Jadi dia meminta kepada semua murid agar mengikuti semua aturan yang ada. Namun dia juga menasihati para murid agar berhati-hati karena sekte Tao-nya sungguh besar guys. Jadi pasti ketika sampai di sana, mereka bakal mendapatkan serangan mendadak. Mendengar itu, Wuzhou menduga tetua Tao Mo sebenarnya ingin menyinggung dia guys. Soalnya di sini kan cuma si Wuzhou doang yang suka bertindak tanpa sesuai aturan. Tetua Tao Mo juga meminta Wuzhou agar menepati janjinya nanti. Mendengar itu, Wuzhou pastikan cincin Tao ada di tangannya sang istri Qing Mo. Gak lama dari itu, akhirnya mereka sampai ke gerbang kota Ji. Orang-orang di sana langsung menertawakan mereka karena kereta yang digunakan itu jelek banget. Di sisi lain, ada dua orang murid Akademi Zizhe yang sedang berjaga di gerbang utama juga. Tidak menduga sekte Tao semakin lama semakin menurun. Tetapi salah satu dari mereka yang bernama Kucing gak takut, ingin menggoda-goda sekte Tao guys. Dia pun menahan kereta sekte Tao dan memperkenalkan diri. Dirinya mengatakan kalau gerbang utama itu sedang sangat sibuk dan kebetulan sangat padat.
sehingga dia menyuruh murid-murid sekte Tao agar masuk dari gerbang samping saja yang dikhususkan untuk orang-orang rendahan. Waduh. 居然用这个！哎，啊！各位止步，幸会了。见过各位道宗同仁。 Tentu mendengar perkataan itu, orang-orang di sekitar menduga sekarang sekte Tao sudah tidak pantas untuk dihormati. Xuan Ei menyaksikan itu auto emosi guys. Dia tidak terima sekte Tao-nya diperlakukan sedemikian rupa. Gak cuma Xuan Ei, Wu Zhou juga dong meminta izin kepada tetua Tao Mo untuk memberikan mereka pelajaran. Tentu itu membuat tetua Tao Mo berpikir keras, karena sampai saat ini sekte Tao-nya berhubungan baik dengan Akademi Zizhe. Tetapi karena para murid-murid ini sengaja mencari masalah, jadi dia menyerahkan hal ini, urusan ini kepada Wu Zhou. Tapi dia mengingatkan si Wu Zhou bertindaklah sesuai aturan. 眼前这人似乎是顾道宗素来与纪泽学。这纪泽学宫还真是……徐无洲，让道宗弟子自行解。 Wu Zhou pun menerobos keluar, memukul kucing hingga terhempas. Dia kesal bukan main. Berani-beraninya murid Akademi Zizhe mereka disuruh masuk lewat pintu samping. Dia juga menegaskan sebagai murid sekte Tao dirinya tidak terima diperlakukan sedemikian rupa. Soalnya yang dia tahu, Akademi Zizhe berisikan orang-orang yang bermartabat dan menjunjung tinggi tata krama. Tetapi sekarang atas nama Akademi Zizhe, kucing sudah menghina sekte Tao tanpa rasa hormat. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba tetua Ciciu dari Akademi Zizhe datang menghentikan Wu Zhou. 昔日道宗公报私仇，不扣尊卑，如我，如今却假借学宫之。 Dia juga memberikan hormat dan meminta maaf karena tidak tahu kalau pemimpin sekte Tao sudah datang. Membuat kucing terkejut mencari di manakah pemimpin sekte Tao. Segera tetua Tao Mo pun keluar dari kereta guys. Membuat tetua Ciciu menyuruh mereka agar segera masuk ke dalam pusat kota. Kucing auto malu tuh. Tapi Wu Zhou menghentikannya karena dia masih nggak terima perlakuan dari murid Akademi Zizhe yang tidak ada sopan santun. Tetua Ciciu juga auto kesal guys. Tetapi dia juga nggak peduli. Karena di satu sisi, Akademi Zizhe-nya nggak bakal bisa difitnah seperti apapun. 你还什么？不知道主下堂。哼，许无洲，纪泽学宫自诩文道， Wu Zhou menjelaskan sambil berteriak kalau Akademi Zizhe mereka itu tidak menghormati tetua Tao Mo dengan baik. Tentu perkataan itu membuat tetua Ciciu kesal. Tetapi karena Wu Zhou berteriak, maka dia mau nggak mau meminta maaf guys atas nama dirinya. Itu masih belum cukup bagi si Wu Zhou. Dia meminta agar diberikan penyambutan untuk sektenya. Wah, mau nggak mau tetua Ciciu memberikan hormat, tapi memberikan alasan juga kalau akademinya sedang mengalami sebuah kesibukan. Wu Zhou nggak mau tahu guys. Dia memanggil Xuan Wei dan menyuruhnya agar mengumpulkan para pendongeng di kota dengan tujuan menceritakan pengalaman buruk ini kepada para pendongeng. Nah, nanti para pendongeng itu bakal menceritakan kejadian buruk ini kepada dunia luar guys. Otomatis keburukan Akademi Zizhe itu bakal tersebar luas. 说我这，你还有脸问我如何？不罪，学宫繁忙，这。 你纪泽学宫却仅一 Xuan Ei segera setuju dan mendukung Wu Zhou dengan penuh semangat. Membuat orang-orang di sekitar mulai menganggap Akademi Zizhe itu keterlaluan. Berbalik kan kondisinya kan? Sehingga tetua Ciciu nggak ada pilihan selain meminta maaf dan meminta tetua Tao beserta lainnya agar menunggu. Serta dia menyuruh kucing kembali ke akademi mempersiapkan sambutan khusus. Kucing sempat tidak terima, dia tidak mau. Tapi karena dia sendiri nggak bisa nolak, mau nggak mau dirinya pun kembali.
Wu Zhou masih gak puas ternyata guys. Dia kembali memanggil Xuan Wei dan memberitahukan rencana selanjutnya. 我这就安排人迎接。这纪泽学宫太无礼了。是。祭酒大人，我们 Setelah mendengar rencana khusus Wu Zhou, Xuan Wei pun semakin senang. Dia setuju guys. Ada-ada aja nih otaknya nih. Singkat cerita, setelah menunggu cukup lama, akhirnya sambutan dari Akademi Cice pun datang. Di sini mereka menggunakan 6 murid yang membawa sebuah bendera untuk menyambut tetua Taumo beserta lainnya. Tetua Ciciu juga kembali meminta maaf kalau semisal ada kekurangan karena ini mendadak. Wu Zhou pun kembali maju guys. Dia tidak terima kenapa sudah tahu ada kekurangan tetapi tidak dibenarkan. Dan malah tetua Ciciu masih mempertunjukkan mempamerkan pertunjukan ini. 纪泽学宫，即不周之处，还岛主是 Wu Zhou merasa pertunjukan ini masih kurang layak buat tetua Taumonya. Para murid auto kesal dong, ini Wu Zhou banyak maunya nih. Dan juga merasa Wu Zhou ini terlalu meremehkan akademinya. Tetua Ciciu menduga si Wu Zhou ini sengaja cari masalah. Wu Zhou menegaskan dirinya akan menunjukkan bagaimana penyambutan yang pantas. Gak lama dari itu, dari dalam kota kembang api pun bermunculan. Ada sebuah kereta kuda yang sangat mewah datang menjemput tetua Taumo dan yang lainnya. Itu membuat para murid dari Akademi Cice terkejut guys. Wah, sepertinya tetua Ciciu bakal tidak terima dengan kelakuan Wu Zhou. Dan Wu Zhou bakal diincar nih, udah pasti. So, kalian jangan kemana-mana dulu, kita masuk ke bagai spoiler buat part 50 mendatang yang bakal rilis lagi nanti. Yes, hari ini juga malam hari guys. Singkatnya nanti kita semua bakal melihat kucing yang menyaksikan itu kesal bukan main. Wu Zhou pasti sengaja ingin mempermalukan akademinya. Tetua Taumo yang ada di sana juga berkata seperti itu, kalau Wu Zhou akan mempermalukan Akademi Cice. Tapi si Wu Zhou udah keburu gak peduli guys. Apalagi kan dia memiliki dana besar terhadap Akademi Cice ini. Setelah itu Wu Zhou dan teman-temannya diperlakukan sebagai raja dan disuruh beristirahat di dalam kereta. Tapi tiba-tiba dari dalam kerumunan muncul sekelompok orang-orang yang membawa senjata guys. Mereka menghalangi Wu Zhou dan lainnya agar masuk. Wah, siapa nih? Jangan-jangan suruhannya kucing para bandit. Kita bakal tahu lagi di part 50 ya guys. Wei San Qian Tao. Di hari biasa, yes, hari ini harusnya ya. Tapi satu hal yang pasti, cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.